Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya, walaupun sekarang bisa dikatakan sudah menunjukkan waktu jam 2.30, setengah 3 pagi. Jadi semangat harus tetap semangat, pagi siang sore semuanya harus tetap pagi. Baik kawan-kawan semua, di sini saya Komik Firdaus akan mencoba kembali merefleksikan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari dari beberapa minggu ke belakang, yang mungkin alhamdulillah dosen kita Ibu Rofi ini sudah memberikan kita sedikit banyaknya ilmu mengenai tentang al-Islam dan ilmu jiwa. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa dicoba atau diharuskan untuk membuat suatu rangkaian rangkaian pembelajaran mengenai tentang apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin untuk lebih memulai awal, pertama mungkin apa itu al-Islam ilmu jiwa, AIJ kalau misalnya lebih singkat. AIJ itu merupakan suatu ilmu, kalau misalnya ini tuh merupakan tentang berkaitan tentang aspek-aspek tentang moral, tentang spiritual dari kita ya, dari manusia. Kepotong ya. Aspek-aspek dari manusia. Nah, dalam penurunan kali ini, dalam hal yang bisa ditarik pada aspek-aspek kali ini, pada misalnya kita berbicara tentang kejiwaan, tentu kita tidak bisa lepas mengenai tentang apa yang itu dinamakan dengan kesadaran. Jadi kesadaran dalam jiwa yang kita bisa bersosial, bertingkah laku. Jadi kita sebagai manusia sosial tentunya memiliki kesadaran masing-masing. Mungkin itu juga apa yang disampaikan oleh Zakia Darajat mengenai tentang aspek moral dan spiritual. Jadi mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai tentang Islam dan psikologi ataupun Al-Quran dan ilmu jiwa, kita tidak bisa langsung untuk berbicara mengenai tentang apa itu Islam dan apa itu tentang psikologi ilmu jiwa. Pertama kita harus mencoba merunutkan kembali, menarik kembali bagaimana sejarah datangnya atau perkembangan pemahaman ini, yang sebelumnya mungkin kita jika berbicara tentang psikologi akan terdengar pasti itu dari barat. Nah, munculnya pertama psikologi Islam tidak bisa lepas kaitannya dengan psikologi agama, yang mungkin bisa dikatakan ini adalah suatu proses atau suatu kritik secara tidak langsung terhadap psikologi barat, yang bisa dikatakan pada saat abad 18 19 saya lupa lagi, ini berkaitan tentang aspek moral, aspek kejiwaan yang belum atau yang tidak disangkut pautkannya dengan konsep ketuhanan. Misalnya lebih simpelnya dengan dehumanisasi. Nah, ada beberapa ahli ilmu pada saat abad 18 atau 19 yang mencoba untuk mengkritik terkait psikologi dari barat ini. Mungkin dari Ahmad bin Sahal Baihaqi, dulu beliau sedikit banyak berbicara tentang apa itu penyakit-penyakit, karena dulu pada saat itu penyakit yang bisa dikatakan penyakit itu adalah penyakit yang dapat terlihat, yang itu bisa diobati dengan obat-obatan secara yang dalam gitu, secara yang di luar, mohon maaf. Tapi penyakit-penyakit dalam, khususnya kejiwaan, stres, sakit mental, itu belum coba untuk sedikit banyaknya dibicarakan pada saat itu. Nah, beliau muncul untuk mengangkat isu ini, mengangkat tentang kejiwaan
mengangkat tentang kesehatan mental. Begitu juga dengan apa tokoh Islam Ibnu Sina yang berbicara mengenai tentang kesempurnaan dari diri, kesempurnaan dari jiwa. Beliau punya gagasan, beliau punya pemikiran penting terhadap perkembangan psikologi ini, perkembangan tentang ilmu jiwa. Beliau berpendapat kesempurnaan seseorang tuh terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada jiwa yang nabati, yang berbicara mengenai tentang sisi biologis ya, tentang makan, minum, kebutuhan seksual dan sebagainya. Kedua ada apa namanya tuh jiwa hewani. Jiwa hewani itu seperti ada beberapa bagian tersendiri, ada seperti dari bagian akalnya, nanti ada di persepsi pemikiran seperti apa yang ditangkap, apa yang didengarkan. Pokoknya ini berkutat mengenai tentang memori dari persepsi ini. Dan ke apa namanya selanjutnya ada dari penggerak, di mana penggerak kali ini bukan berbicara tentang perpindahan dari suatu tempat A ke suatu tempat B, akan tetapi ada pola-pola tertentu, ada hal yang dipersiapkan dalam diri manusia untuk ketentraman hati, untuk penyejukan hati, di mana konsep ini, konsep yang diinginkan dalam kesempurnaan awal jiwa itu muncul gitu dengan beberapa aspek yang tadi itu. Yang terakhir ada rasional, di mana rasional ini erat kaitan juga tadi dengan jiwa hewani, dengan yang hewani, yang persepsi semua berkaitan, bukan hanya tentang kolbun, bukan hanya tentang lub gitu. Tapi ada hal yang lebih penting terlepas dari itu, dari kolbun ada aklun juga, dari akal, tentang rasional, di mana kita harus bisa mengimbangi antara kita berbicara dengan hati dan berbicara dengan pikiran. Nah ini ya harus bisa kita apa namanya tuh sesuaikan, karena kalau misalnya kita hanya berbicara tentang dari pikiran saja, itu kan agak sulit untuk dikembangkan juga, agak sulit untuk disesuaikan. Nah, berbicara mungkin mengenai tentang apa namanya tuh yang tadi dari kritik terkait psikologi barat, atau dari Eric Fromm, yang mungkin apa namanya tuh psikologi barat di sini dianggap gagal oleh sebagian orang terkait tentang kesejahteraan, terkait tentang kesenjangan kesejahteraan, terkait moral dan spiritual, dimana pada kali itu pada abad 18-19 banyak orang yang memiliki rasa tingkat stres yang tinggi, kepercayaan diri yang menurun, atau berkutat tentang masalah-masalah kesehatan jiwa, masalah tentang kesehatan mental. Inilah muncul mengapa yang tadi suatu pemikiran, pemahaman terkait untuk membuat apa namanya itu psikologi Islam, psikologi agama yang sebelumnya gitu, untuk mengintegritasi apa namanya itu spiritual dalam dirinya tuh, sebelum hanya kita berbicara tentang material dan material gitu. Nah, jika misalnya dalam pembahasan kali ini kita berbicara tentang manusia, nah kita kan di sini berbicara tentang al-Islam dan ilmu jiwa, makanya sebagai suatu referensi kita akan mengambil bukan buku, tapi kitab suci kita sebagai pedoman dari semua umat, pedoman dari semua manusia, sebagai pegangan akhir zaman juga. Nah, berbicara manusia sendiri di sini ada beberapa bahasan terkait penyampaian dari Tuhan, dari ilahi kepada kita sebagai manusia. Ada beberapa panggilan unik mengenai tentang dari ya Bani Adam, wahai Bani Adam, ataupun dari yang Al-Basyar, Al-Insan, An-Nas,
dan sebagainya gitu. Mungkin nanti kita akan sedikit banyaknya akan kita bahas. Baik, mungkin yang pertama akan sedikit saya bahas terkait dari Al-Bashar, di mana tokoh Islam di Indonesia, Bapak Quraisy Shihab, beliau mengatakan Al-Bashar itu berbicara tentang fisik, berbicara tentang biologis, di mana Basyarun berarti sesuatu kulit yang nampak, yang tidak tertutup bulu. Nah, jika misalnya kita melihat siapa atau makhluk apa yang kulitnya nampak tapi tidak tertutupi bulu. Misalnya kita melihat binatang, mereka memiliki kulit tapi hampir kebanyakan dari mereka tertutupi oleh bulu-bulunya gitu. Sedangkan kita sebagai manusia ada sebagian yang tertutupi oleh rambut, yang mungkin ini rambut bulu-bulu. Makanya kita lebih banyak terlihat nampak jelasnya tuh kulitnya daripada dari bulunya. Nah, inilah mengapa mungkin dalam Al-Quran sendiri panggilan kepada manusia tuh kita ada namanya tuh Al-Bashar. Dalam Al-Bashar kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan tuh sekitar 40 kali panggilan terhadap manusia menggunakan kata Al-Bashar, di mana terdapat dalam Quran surat Ar-Rum 30 ayat 20 dan Al-Kahfi ayat 110. Jadi kita bisanya berbicara tentang Al-Bashar ini, kita berbicara tentang biologis, tentang fisik, tentang makan, tentang berkehidupan sehari-hari, tentang minum, tentang berkeluarga dan sebagainya. Nah, mungkin yang selanjutnya kita sedikitnya bahasnya sedikit aja gitu terkait dari pembahasan kali ini. Nanti mungkin lebih lengkapnya kita juga bakal mengikuti kembali pembelajaran apa yang disampaikan mungkin nanti oleh guru dosen saya juga gitu. Nah, mungkin selanjutnya yang kedua ada Al-Insan. Al-Insan ini ya sebagai manusia seutuhnya, dimana jika misalnya kita berbicara tentang insan ataupun ini berbicara mengenai tentang karakteristik manusia, karakteristik mengenai tentang bagaimana manusia tersebut hidup dengan misalnya kita melihat tarik tadi dengan Al-Insan dengan dasar kata dari uns dan Aisyah gitu, lupa gitu dengan karakteristik manusia, dimana kita tidak bisa disandingkan dengan malaikat sendiri gitu, karena malaikat yang memiliki tidak diberi nafsu karena akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia terkadang dengan kita lupa atau menyampingkan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, ini merupakan hal yang biasa atau misalnya hal yang diwajarkan pada manusia sendiri. Selanjutnya mungkin ada Anas di sini berbicara tentang keberagaman, berbicara tentang beberapa orang manusia. Kul a'udzu birabbin nas, kul katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan semesta alam. Kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Mohon maaf. Jadi manusia di sini memiliki keberagaman masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, di mana setiap manusia memiliki khas terkait dari suatu keadaan yang memiliki corak-corak masing-masing. Kita berbicara tentang misalnya suatu kaum, kita berbicara tentang Anas, kaum yang lain juga kita akan mengambilnya dengan Anas. Selanjutnya mungkin yang ketiga ada ins ataupun
eh, ya, aliens yang berbicara mengenai tentang eksistensi manusia terkait dari apa namanya tuh yang berada di muka bumi, karena secara tidak langsung manusia sendiri memiliki bukan hanya esensi yang ada di dalamnya, akan tetapi eksistensi yang mungkin dibutuhkan, seperti mungkin kata Maslow diungkapkan, puncak tertinggi itu adalah eksistensi. Puncak tertinggi dari apa namanya tuh kebebasan itu adalah eksistensi, kalau tidak salah. Kalau salah mohon koreksinya gitu. Nah, selanjutnya ada an-nafs, yang ketiga, keempat mungkin. An-nafs di sini adalah kita berbicara tentang apa namanya tuh beberapa tingkatan dari kejiwaan kita, dimana an-nafs di sini terbagi pada tiga tingkatan. Ada an-nafs al-marrah, dimana ini berbicara tentang hawa nafsu yang bisa dikatakan lebih bersifat ke hal yang negatif atau destruktif atau merusak. Mungkin seperti pada saat kita merasa kesal, kita merusak sesuatu, barang, hal, ataupun yang lainnya. Kedua ada an-nafs lawamah. Nah, di sini lawamah tuh bisa dikatakan di tengah-tengah, terkadang kita merasa kecewa dengan mengumpat orang lain, ataupun setelah mengumpat kita malah merasa kita merasa bersalah nih karena setelah mengumpat orang lain. Jadi ada balance, keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Dan mungkin yang terakhir ada an-nafs mutmainnah, dimana mutmainnah ini berbicara tentang apa namanya tuh tentang sesuatu hal yang bersifat ketentraman hati. Nah, ini adalah puncak yang lebih baik lagi. Nah, di dalam diri kita, dalam kita sebagai manusia, kita bukan hanya berada pada jiwa saja itu yang terlihat nampak. Ada aklun, ada akal. Akal di sini yang apa namanya tuh, terkadang kan dalam psikologi itu ada perbincangan akal tuh ada di mana, ada di sini, di hati, atau misalnya di pikiran. Mungkin itu pembahasan awal yang mungkin sudah dibereskan. Mungkin kalian bisa tonton beberapa konten video yang lain, atau bisa baca buku juga. Banyak referensi buku dari psikologi yang berbicara akal tuh ada di mana. Nah, terus ada kolbun hati. Hati itu kan yang apa namanya tuh, yang bisa menaik turunkan keimanan seseorang, keimanan kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, sebagai pengikut Nabi, sebagai insan yang tadi pelupa. Nah, kolbun di sini hal yang terus mengingatkan kita, memberikan kita ke arah yang lebih baik terkait pada konsep ketuhanan. Selanjutnya ada ruh. Nah, ruh di sini kan ini sebagai pengisi kita dari jiwa kita. Ini kita sebagai raga. Di sini jiwa tuh apa namanya tuh hanya sebagai wadah dah. Ruh tuh ada di dalamnya tuh sebagai hal penggerak. Nah, jika misalnya raga kita sudah tidak ada, ruh ini bakal akan terus hidup sampai mungkin nanti dikumpulkan kemudian di padang mahsyar. Jadi mungkin ada apa namanya tuh al-fitrah, dimana al-fitrah ini tuh suatu hal yang sudah kita dapatkan pada saat kita lahir, pada saat kita lahir, yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Apa namanya tuh hak kita, terus apa yang kita inginkan, semua tuh sudah ditulis, semua sudah dikonsepkan, dan semua sudah memiliki kewajiban masing-masing. Mungkin
apa ya, ini baru permulaan kita berbicara mengenai tentang al-Islam dan ilmu jiwa. Lebih lanjutnya mungkin kita akan sedikit membahas ke depannya eh, terkait dari konten dari al-Islam ilmu jiwa. Mungkin kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Mohon maaf jika misalnya ada beberapa hal yang memang belum dimengerti oleh kawan-kawan. Semoga apa yang belum dimengerti nanti kita akan bahas, akan kita diskusikan kembali. Selamat membaca, salam literasi bagi kawan-kawan semua. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Saya Fahmi Firdaus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Salam literasi.